Hai, udah lama banget ya kita nggak bikin video bareng. Nah jadi kali ini aku bakalan bikin video yang berbeda. Nah kan banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai seputar TGB maupun yang lainnya di DM aku maupun di komentar di YouTube. Nah jadi kali ini aku bakalan ngejawab nih sebagian pertanyaan dari kalian. Oke langsung aja yuk. Untuk pertanyaan yang pertama, Kak, SMK yang cocok untuk orang pemalas gak bisa matematika sama bahasa Inggris. Mohon bantuannya ya. Oke, menurut aku sih hampir semua SMK itu untuk pelajaran umumnya ada pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Karena menurut aku matematika dan bahasa Inggris itu adalah pelajaran hal yang sangat penting. Walaupun kita enggak menyukai pelajaran itu, tetapi kalau kita terus mendekati pelajaran matematika dan bahasa Inggris, mungkin nanti kita juga bisa lebih suka dengan pelajaran tersebut. Padahal matematika dan bahasa Inggris itu juga nggak terlalu sulit loh di SMK. Nah, contohnya kan di aku ya SMK teknik, jadi matematikanya itu ngambilnya matematika teknik, jadi berbeda dengan matematika jurusan non teknik. Terus untuk rekomendasi jurusan SMK yang gak ada matematika dan bahasa Inggrisnya aku kurang tahu loh. Yang tahu komen di bawah ya, yang tahu jurusan SMK yang matematika dan bahasa Inggrisnya sedikit pelajarannya dan jam waktu pelajarannya sedikit. Komen ya di bawah buat kalian yang tahu. Nah untuk yang selanjutnya nih ada pertanyaan lagi, masuk jurusan TGB susah gak nih? Nah, kalau masuk jurusan TGB itu untuk masuknya sendiri itu sesuai dengan SMK-nya masing-masing. Kalau SMK-nya itu jurusan TGB-nya itu yang paling favorit, tentunya kalian akan susah masuk ke SMK-nya itu. Tapi kalau pelajarannya menurut aku, karena aku suka gambar, nah jadi nggak terlalu sulit. Pokoknya kalau kita nggak suka, terus deketin aja pelajaran itu, nanti lama-lama juga akan terasa mudah. Jadi kalau pelajarannya sendiri nggak sulit sih, karena aku enjoy ngejalaninya dan suka. Kalau kalian udah masuk TGB, kalian juga bakalan suka. Apalagi yang kalian suka gambar, kalian pasti bakalan suka banget di TGB ini. Kak, apa aja sih barang-barang yang harus dipunyai dalam jurusan TGB? Nah, untuk barang-barang tentunya pensil ya. Di video sebelumnya aku pernah bahas apa aja sih pensil yang digunakan di jurusan TGB. Nah, kalian tonton aja ya di video sebelumnya. Terus ada sketchbook. Ukuran sketchbook itu beda-beda. Nah, aku sering gunain sketchbook ukuran A4 dan A3, tapi kebanyakan kita gunain ukuran A3. Terus untuk tabung gambar sih itu gak terlalu wajib ya, tapi agar lebih aman untuk dibawa-bawa gambarnya, lebih baik kalian punya tabung gambar supaya gambar kita aman dan tidak kotor nantinya. Nah, next untuk selanjutnya, Kak, SMK-nya di mana? Nah, untuk SMK-nya sendiri, aku berada di SMK Negeri 1 Kawali dulu ya, 2 tahun yang lalu. Aku ngambil jurusan teknik gambar bangunan. Nah, di SMK-nya ini sangat bagus banget. Guru-gurunya baik-baik, guru-gurunya pokoknya menurut aku pas banget nih buat yang mau masuk TGB, karena mereka itu jago-jago banget. Nanti kita bakalan diajarin gambar dari 0 sampai dengan bisa. Jangan lupa ya, nanti kalian masuk ke SMK Negeri 1 Kawali jurusan DPIB. Pokoknya seru-seru banget deh guru-gurunya dan juga siswa-siswanya. Nah, untuk selanjutnya, TGB itu hitung-hitungan gak? Ya iyalah, pastinya hitung-hitungan. Nama juga teknik gambar bangunan. Yang namanya teknik pasti hitung-hitungan, tapi hitung-hitungannya itu menurut aku sih menyenangkan. Nah, beda seperti pelajaran matematika yang lainnya. Karena menurut saya di TGB itu kita belajar RAB. Dan RAB itu sendiri menggunakan rumus-rumus tertentu. Tentunya itu nggak bikin pusing kalau menurut aku. Malahan kita enjoy dengan rumus-rumus tersebut. Kalian nanti juga bakalan belajar. Kalau RAB itu kalau di sekolah aku mulai di kelas 11 dan 12. Terus nih ada pertanyaan selanjutnya,
Kak, kalau disuruh gambar, kita menggambarnya lihat contoh atau sesuai pemikiran ya. Nah, untuk awal-awal, contohnya kita baru masuk nih TGB, baru kelas 10. Nanti kita diberi materi, terus kita diberi contoh gambar, menggambar sesuai yang diperintahkan. Jadi udah ada gambar, jadi kita harus gambar sesuai yang diperintahkan. Terus kalau bikin inspirasi sendiri itu mulai di kelas 11. Nah, di kelas 11 itu mulai gambar bebas. Kita harus cari inspirasi sendiri, kita harus bikin rumah 1 lantai, gimana sih lahannya harus segini-segini, tapi desainnya bebas, harus hitungan RAB-nya bebas lagi, beda dari yang lain. Nah, konsepnya konsep mau klasik, modern ataupun apa, nah itu bikin pemikiran sendiri. Itu mulai di kelas 11 dan kelas 12. Jadi jangan takut masuk TGB. Masuk TGB itu ada tahap-tahapannya untuk bisa gambar yang sempurna. Mulai dari mencontoh gambar yang sudah ada dan bikin gambar sendiri. Jadi jangan takut kalau kalian nggak bisa gambar ya. Kak, sekarang kuliah ya, ngambil jurusan apa kuliahnya? Apa ada hubungannya sama jurusan kakak waktu di SMK? Nah, pertanyaan yang sering muncul nih. Kak, sekarang kuliah ya? Iya, sekarang aku kuliah di Universitas Galuh jurusan manajemen. Nah, kok kenapa ngambil manajemen? Kenapa gak ngambil arsi? Kenapa gak ngambil teknik sipil dan lain-lain? Nah, jadi gini, aku ingin cari pengalaman baru dan kemampuan yang baru. Contohnya, aku di SMK ngambil teknik gambar bangunan. Jadi aku udah sedikit bisa nih mengenai bangunan, tetapi aku kurang bisa mengenai cara-cara perhitungannya, cara-cara mengelolanya nih. Nanti kalau aku punya bisnis di bidang bangunan. Nah, jadi aku di sini ngambil jurusan manajemen. Nantinya kalau udah selesai kuliah, kepengennya nih, kalau aku kerja di properti, kalau aku kerja di konsultan atau kontraktor di kantornya sendiri, jadi udah tahu mengenai bangunan dan cara-cara memanajemen bisnis itu sendiri. Nah, itu alasan aku mengapa mengambil jurusan berbeda dari SMK. Tapi untuk ngambil jurusan manajemen itu mempunyai gejolak yang sangat panjang. Nah, waktu pertama kali masuk kuliah, pasti kalian bingung banget. Kalian mau ngambil jurusan ini, jurusan ini, jurusan ini. Dan tentunya jurusan yang terakhir kalian pilih adalah jurusan yang terbaik. Untuk yang selanjutnya, apa ada teman kakak yang lulus SMK langsung kerja? Kalau ada, jadi apa ya? Jawab. Nah, banyak banget nih jurusan SMK aku yang langsung kerja. Mereka ada yang jadi drafter, mereka ada yang jadi pengawas, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaannya agak sedikit panjang. Kak, itu gambar kecil banget ya? Mungkin ini gambar hasil gambar aku ya, yang ada di video YouTube aku. Kalian tonton aja ya. Apakah itu susah? Saya mau ngambil jurusan ini, tapi kurang suka kalau gambar bangunan. Jadi dia itu sukanya gambar sketsa wajah orang, tapi harus pakai contoh. Kalau nggak pakai contoh nggak bisa gambar. Oh iya, BTW itu gambarnya pakai imajinasi kakak ya. Kalau aku imajinasinya kurang, gimana sih kalau imajinasinya biar luas, mudah inget gitu? Please tolong jawab ya kak, aku masih ragu-ragu mau apa, ngambil jurusan ini. Jadi dia itu masih ragu-ragu mau ngambil jurusan TGB atau enggak. Kita dipengen-pengen aja ya, kak gambarnya kecil banget. Iya, ya emang kecil banget, agak susah sih gambarnya. Emang kalau denah rumah itu rata-ratanya kecil sih. Kita harus detail, kita harus rapi dalam gambar, harus tetap bersih gambarnya. Tapi kalau kita rajin gambar dan rajin latihan, nanti lama-lama juga hasil gambar kita akan semakin baik. Terus dia itu mau ngambil jurusan TGB, tapi kurang suka gambar bangunan, lebih suka gambar sketsa wajah. Nah,
Kan memang berbeda ya dari sketsa wajah dan menggambar bangunan. Tapi kamu kan udah mempunyai kemampuan menggambar. Nah, nggak begitu susah kalau kamu tinggal belajar lagi cara menggambar bangunan dengan masuk di SMK. Nah, kali kamu itu nggak bakalan susah menyesuaikan diri dari gambar sketsa menuju gambar bangunan. Dulu juga aku nggak suka gambar bangunan, aku lebih suka menggambar ke desain baju. Semua orang pastinya awal-awal gak bisa gambar, tapi karena mereka mau latihan terus menerus, jadi mereka bisa, dan sekarang udah menguasai gambar itu sendiri. Terus dia itu imajinasinya kurang. Gimana sih agar cara imajinasinya luas? Biasanya kalau aku kekurangan ide nih buat gambar suatu rumah, biasanya aku pergi jalan-jalan. Nah, karena dengan pergi jalan-jalan kita bisa melihat rumah-rumah baru di sepanjang jalan yang kita lewati. Nah, dengan cara melihat rumah-rumah baru itu, kita selalu dapat ide. Ternyata bagus ya kalau tamannya seperti itu. Oh, ternyata bagus ya rumahnya 2 lantai dengan tipe segini, dengan desainnya gini, dengan bla 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 bla. Nah, jadi kalian harus banyak jalan-jalan untuk mencari inspirasi. Ini nih ada ucapan terima kasih nih dari Rifki Adriano. Kak, terima kasih saran video dari kakak. Dari video ini saya dapat membeli SMK atau SMA. Saya memang pandai gambar, Kak. Dan sebelumnya saya ragu untuk masuk SMK ngambil jurusan apa. Rupanya teknik gambar bangunan. Mantap lah pokoknya. Nah, itu adalah alasan saya kenapa saya selalu bikin video mengenai SMK. Karena jarang banget orang-orang yang pengen masuk SMK. Padahal di SMK sendiri memiliki kelebihan yang begitu banyak. Karena dengan di SMK kita belajar banyak hal yang berbeda dari orang lain. Karena yang berbeda inilah dapat menyebabkan kita tahu apa sih kemampuan diri kita ini. Oke? Walaupun kalian masuk ke jurusan yang kalian tidak suka di SMK, tapi setidaknya kalian tahu kan apa yang udah dipelajari di SMK tersebut. Nah, itu dia. Nah, terus ada sedikit saran nih dari Robi Rohendi. Jadi gini, Kak, kan sekarang udah kuliah, kenapa nggak bikin video tentang perjuangan masuk kuliah? Padahal itu sangat saya cari, Kak, pengalaman masuk kuliah. Nanti ya kapan-kapan aku bikin video pengalaman masuk kuliah. Sebenarnya sih nggak terlalu seru pengalaman masuk kuliah. Ternyata saya kuliah di swasta, jadi nggak begitu menarik sih pengalaman masuk kuliahnya, gitu-gitu aja. Tapi kalau kalian ingin tahu, nanti aku bikin ya. Oke, terima kasih. Itu dia pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Sebagian sudah aku jawab. Bila kalian yang ingin ada yang tanyakan lagi, kalian komen aja di komentar ya. Mohon maaf bila penjawabannya atau pelafalannya kurang benar. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.